Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Radiansyah Sukma Aji dari Pendidikan Biologi B 2019. Oke teman-teman, kita semua tahu nih bahwa sel saraf itu merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di dalam tubuh kita. Otak kita memiliki miliaran-miliaran sel saraf yang bekerja sama dan menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh organ dalam tubuh kita. Oke, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerja impuls sel saraf kita? Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Let's check it out. Oke, setelah sama-sama kita pelajari nih jika struktur dari sel saraf itu terdiri dari akson yang bertanggung jawab dalam penyampaian impuls listrik dari sel saraf ke sel saraf lainnya hingga menuju ke organ atau otot kita. Kemudian ada dendrit yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari saraf lainnya untuk diteruskan ke badan sel dan melewati akson. Oke, udah kebayangkan gambaran dari struktur sel saraf ya? Nah, namun bagaimana sih cara kerjanya sehingga impuls dapat terus tersampaikan dari saraf satu ke saraf lainnya? Oke, kita simak selanjutnya yuk. Oke, otak kita membentuk suatu proses yang disebut dengan potensial aksi dan meneruskannya sepanjang sel saraf untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh sel saraf itu pun memerlukan adanya ATP atau energi. Nah, potensial aksi yang berjalan dari sel saraf pun itu terjadi pada suatu membran sel jika membran sel tersebut mendapatkan suatu rangsangan. Nah, potensial aksi itu terjadi karena ada perbedaan konsentrasi di dalam sel dan di luar sel saraf. Sehingga dalam kasus tersebut itu dapat kita pikirkan jika akan terjadi suatu proses dalam perubahan potensial membrannya. Nah, terdapat nih 4 proses perubahan potensial yang terjadi. Di antaranya adalah polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Nah, dalam fase polarisasi, yang merupakan fase istirahat, merupakan fase ketika reseptor dari saraf tubuh kita tidak menerima rangsangan apapun. Nah, dalam kondisi ini, muatan di dalam neuron itu lebih negatif dibandingkan dengan yang ada di luar neuron. Karena ion channelnya tertutup sehingga ion positif itu tidak dapat masuk ke dalam neuron, sehingga hasil grafiknya itu akan menunjukkan angka yang negatif. Nah, ketika fase diam dan gerbang ion pada membran saraf itu belum menerima neurotransmitter, maka tidak akan terjadi proses apapun. Namun, ketika neurotransmitter menempel pada gerbang ion, maka dapat dimungkinkan dua hal, yaitu ion Na yang masuk atau ion K+ yang keluar. Nah, jika ion K+ yang keluar atau ion Cl- yang masuk ke dalam sel membran saraf, maka akan terjadi proses hiperpolarisasi yang menyebabkan perubahan potensial membran ke arah yang lebih negatif. Ya, sudah terlihat pada grafiknya. Selanjutnya, jika sel saraf yang mendapatkan suatu rangsangan atau stimulus yang mengakibatkan masuknya ion positif Na ke dalam membran sel saraf, kemudian muatan positif itu mencapai ambang batas atau bisa kita sebut dengan threshold, maka akan terjadi suatu potensial aksi. Nah, selanjutnya jika potensial aksi itu sudah tercapai, maka muatan membran dalam neuron akan positif sehingga membuka gerbang kalium positif untuk keluar. Dan dalam neuron sehingga terjadi proses penurunan potensial membran atau yang kita sebut dengan nama repolarisasi. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya terdapat suatu celah yang bisa kita sebut dengan sinaps. Nah, jadi potensial aksi yang merupakan tanda kutip si listrik yang diterima oleh dendrit di sel saraf pertama dan kemudian diteruskan ke akson, itu di beberapa sel saraf terdapat kurir penyampai pesan yang bisa disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini tuh merupakan zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu saraf ke saraf berikutnya untuk meneruskan potensial aksi, dan itu terjadi pada sinaps atau celah pada neuron satu dengan neuron lainnya. Sehingga listrik atau impuls itu yang dikirimkan dari otak melalui berbagai macam saraf itu dapat membuat tubuh kita bergerak seperti apa yang kita mau.
Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Tetap jaga kesehatan Anda dan jangan lupa untuk terus belajar dimanapun karena tidak ada ilmu yang tidak berguna. Sampai bertemu di video selanjutnya.